Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak dengan saya Roza Erlina SPD dari SMK Negeri 1 Tualang. Saya Fatmasari Pulungan dari SMP Negeri 8 Tualang. Saya Irlin Dwi Melasari Siregar SPD dari SD Negeri 03 Perawang Barat. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coache. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bu Fatma hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah, sebelum proses coaching kita laksanakan pada siang hari ini, saya sebagai pengamat atau observer akan melihat proses coaching Ibu Fatma dengan si coach nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Rubrik penilaian akan menjadi acuan saya dalam melakukan observasi nantinya. Jadi ada beberapa rubrik penilaian yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan coaching pada hari ini. Ini Bu, rubrik penilaiannya bisa Ibu lihat atau Ibu amati. Ini Bu. Ini ya Bu, rubrik penilaiannya. Oke, sudah saya amati dan saya udah paham Bu. Iya. Baiklah Bu Fatma, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Terkait kompetensi coach yang Ibu miliki, apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti dengan coach Ibu? Proses percakapan yang mana itu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot dengan teknik rasa. Iya, baiklah, luar biasa sekali Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi Ibu, kira-kira bagian kompetensi manakah yang secara spesifik yang ingin Ibu Fatma kembangkan dalam proses coaching nantinya? Oke, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan dengan coach saya, yaitu saya mendengarkan aktif ya, menggali potensi coach saya terhadap masalah sehingga dia mendapat solusi dari permasalahannya. Iya, bagus sekali Bu. Memang kita harus mendengarkan aktif, dan salah satu kunci agar kita bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach kita nantinya. Nah, ini pertanyaan terakhir Ibu, apakah indikator ketercapaian atau tolak ukur ketercapaian Ibu Fatma dalam proses percakapan Ibu nanti dengan coach? Oke, indikator yang ingin saya capai yaitu ada dua. Yang pertama, saya ingin melihat keberhasilan dari coach saya dengan mengajukan pertanyaan yang menggunakan alur tirta secara runtun. Nah, yang kedua, saya ingin menggali atau memberi ide-ide coach saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Iya, luar biasa sekali Bu Fatma.
Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi yang akan dikembangkan atau yang akan diberikan oleh coach Ibu nanti dapat memaksimalkan proses Ibu melaksanakan coach. Ya, baiklah Ibu, terima kasih atas percakapan kita pada hari ini. Semoga pelaksanaan coaching Ibu nanti berjalan dengan lancar dan kita tunggu keberhasilannya. Apakah Ibu Fatma siap melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah siap. Oke, terima kasih. Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Terima kasih Bu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irlin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma. Apa kabar hari ini, Bu Irlin? Alhamdulillah, Bu Fatma. Semangat ya, Bu Irlin ya. Semangat. Bagaimana kabar Bu Fatma? Alhamdulillah. Nah, Ibu Irlin, dengar-dengar ada yang mau diceritakan. Cerita apa itu, Bu Irlin? Iya, Bu Fat. Jadi saya itu mau menceritakan mengenai perasaan saya, Bu Fat, yang memang terasa agak galau gitu, Bu Fatma, di sekolah saya. Oke. Sebelum Ibu menceritakan yang perasaan Ibu, kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini menurut Ibu seperti apa, Bu Irlin? Ya, saya ingin berbagi, Bu Fatma. Mana tahu dengan saya meluapkan isi hati saya, dengan saya ngobrol, curhat, menceritakan permasalahan saya mendapatkan ketenangan sedikit gitu, Bu Fatma. Dan saya juga berharap ada solusi gitu, Bu Fatma. Kalau boleh Ibu ceritakan. Gini Bu Fatma, jadi saya ini kan di sekolah lulus CGP, di mana saya ini menjadi guru CGP satu-satunya dan baru saya sendiri kan gitu Bu Fatma. Jadi sebagai CGP banyak hal-hal yang kita diinginkan untuk bisa berbagi, untuk bisa berkolaborasi, dan kita bisa menjadi perubahan seperti itu ya Bu Fatma. Iya. Namun karena saya juga posisinya guru baru di sekolah, sulit saya Bu Fatma gitu. Nah, yang menjadi kira-kira yang menjadi kesulitan Ibu ini bisa Ibu ceritakan seperti apa, Ibu? Contohnya gitu ya Bu Fatma, saya memiliki tugas sebagai CGP untuk mendiseminasikan seperti itu. Jadi kurang adanya gitu dukungan daripada rekan-rekan di sekolah gitu Bu Fatma. Mungkin saya nggak tahu nih apa karena saya guru baru atau karena saya paling kecil, kebetulan dari segi usia saya juga paling muda di situ Bu Fatma. Jadi galau lah Bu Fatma, sedikit galau gitu. Apakah Bu Irlin nih udah istilahnya berusaha gitu menjadi mereka biar tidak, ini kan karena Ibu Irlin CGP nih satu-satunya di sekolah, biar upaya Bu Irlin tidak galau lagi, apakah udah ada usaha yang Ibu lakukan gitu? Saya juga udah pernah menanyakan beberapa rekan yang menurut saya terbuka kepada saya. Apakah ini perasaan saya aja atau memang saya belum mendapat dukungan gitu. Tapi rekan-rekan juga bilang, beberapa rekan juga secara jujur dan terbuka mengatakan bahwa iya benar gitu. Beberapa rekan di sini memang kurang suka gitu atas apa yang kamu dapatkan sekarang gitu. Meskipun saya merasa sekarang saya memang belum ada apa-apa Bu Fatma, saya merasa nggak ada yang saya dapatkan sama sekali gitu. Tapi secara terbuka ada teman mengatakan seperti itu gitu. Dan memang
sulit bagi saya untuk melakukan perubahan gitu sesuai dengan ilmu yang didapat di CGP. Oh, berarti ibu sudah melakukan misalnya terbuka kepada teman ibu ya. Nah, ibu juga sudah istilahnya berusaha. Nah, kira-kira nih untuk ini kan Bu Irlin ya, dari usaha ibu nih, kalau kita buat skalanya gitu, kira-kira Bu Irlin di antara skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa Bu Irlin? Kalau untuk usaha saya akui gitu ya, masih di skala 50 Bu Fatma, karena saya belum betul-betul melakukan pendekatan kepada rekan-rekan gitu. Berarti Bu Irlin di antara skala 1 sampai 10, berarti Bu Irlin skala 5 ya. Nah, adakah ingin usaha ibu mengenai tentang usaha ibu mencapai skala 1 sampai 10 ini, apakah usaha yang Baik Bu Fatma, tentunya saya ingin sekali berada di skala tertinggi gitu ya Bu Fatma. Jadi untuk saat ini saya akan melakukan pendekatan kepada rekan-rekan di sekolah secara khusus gitu. Saya akan menanyakan mungkin bagaimana saya seharusnya, atau saya membuat mereka senang dulu dengan kehadiran saya, bisa menerima saya. Mungkin dengan mereka bisa menerima, mereka juga akan ikut menerima segala ilmu baru yang akan saya terapkan gitu Bu Fatma. Mantap ya Bu Irlin ya, hebat. Berarti itu adalah rencana-rencana Ibu yang akan datang. Nah, setelah dari pembicaraan kita dari awal dari tadi itu sampai titik sini, kira-kira perasaan Ibu Irlin bagaimana setelah menceritakan masalah yang Ibu ceritakan sama saya? Senang sekali tentunya ya Bu Fatma ya. Jadi saya seperti ada teman ya Bu Fatma yang mendengarkan, yang selama ini saya simpan, sekarang saya keluarkan, dan saya sekarang merasa lebih lega lagi Bu Fatma. Iya. Jadi berarti Ibu udah merasa bahagia dan lega ya. Iya. Nah, oke, terima kasih Bu Irlin. Semoga Bu Irlin selalu bahagia ya. Amin. Dan selalu ceria. Iya. Nah, oke Bu Irlin, terima kasih telah berbagi ceritanya kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Fatma. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana rasanya, gimana perasaan Ibu setelah mengadakan coaching tadi dengan coach Ibu? Alhamdulillah, saya merasa sangat senang Bu, karena coach saya dapat menemukan solusinya. Iya, baiklah Bu. Kira-kira dengan Ibu tadi melakukan coaching, kira-kira menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapat dan berapa kira-kira rentang penilaian Ibu setelah Ibu melakukan coaching tadi? Kalau mengenai tentang penilaian rentang Iya, nilai nih Bu iya, ya. Ini karena saya baru pertama belajar mengenai tentang Iya, coaching, saya masih berada di antara rentang 6 Bu. Oh, begitu ya Bu ya, penilaian Ibu ya. Iya. Tapi setelah saya mengamati tadi dari tahap awal sampai tahap akhirnya, Ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan sesuai dengan alur tirtanya. Jadi menurut saya Ibu sudah bagus, rentang nilai Ibu 80 sampai 90 kalau menurut saya, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Di sini saya juga masih banyak belajar. Iya. Nah, saya juga masih perlu bimbingan dari Ibu. Iya. Bagaimana menurut Ibu, apa yang sudah Ibu sampaikan itu apakah sesuai dengan
keinginan Ibu setelah Ibu melakukan coaching tadi? Kalau yang sudah saya melakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, Iya. dengan mengidentifikasinya, dengan melakukan rencana aksinya juga, sehingga saya tadi itu menemukan masalah atau solusi yang dihadapinya. Iya, bagus sekali ya Bu. Kemudian bagaimana menurut Ibu potensi lain yang bisa Ibu tingkatkan di akhir coaching Ibu tadi? Potensi yang ingin saya tingkatkan di sini adalah mungkin bagaimana saya menggali potensi coach saya ya Bu ya, biar dia apa yang dihadapinya itu mendapat solusi. Ya, jadi itulah yang mau saya menggali, yaitu agar coach saya ini menemukan ide-ide dalam terhadap masalahnya. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira yang Ibu lakukan ini, tindak lanjut ini ke depannya bagaimana? Kira-kira apakah coach Ibu itu sudah menemukan solusinya sesuai dengan permasalahannya? Kalau saya lakukan coach tadi Bu, sudah Bu? Iya, sudah ya Bu ya. Luar biasa sekali pendampingan Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ini bisa sebagai nilai plus untuk kita ke depannya. Kemudian setelah Ibu melakukan coaching tadi, bagaimana kira-kira perasaan Ibu dengan coach Ibu tadi? Kalau mengenai perasaan saya tadi, saya merasa sangat senang. Iya. Karena coach saya dapat menemukan solusi bagi coach saya gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat. Kemudian bisa kita berbagi ilmu dan bisa menambah wawasan kita ke depannya. Iya, sama-sama Bu. Iya. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu. Iya. Nah, saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.